Musik rock memiliki perlawanan terhadap kemapanan. Namun dalam musik rock juga terdapat paradok. Sebagai simbol lawan konformitas dan keteraturan, musik rock memiliki ritme. Dan dalam ritme musik rock terdapat keteraturan. Sementara di dalam ritme ada hukum. Sebagaimana musik, begitu juga kehidupan kita yang memiliki ritme. Memahami ritme berarti memahami hukum yang mengatur kehidupan kita. Nah, Rockers, kita akan membahas lebih jauh bagaimana hukum yang membahas kehidupan kita dalam acara Rock and Law. Rockers, pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang darurat narkoba. Terbukti setiap harinya sebanyak 40 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Dan rata-rata adalah usia yang produktif. Dan Rockers nih, tahu nggak sih bagi para pengguna dan pecandu narkoba wajib untuk direhabilitasi. Gimana nih pendapatnya? Dan untuk membahas lebih jauh mengenai narkoba, saya sudah kedatangan tamu istimewa saya. Siapa lagi kalau bukan DJ Angel Yesaya. Halo, selamat datang nih di acara Rock and Law. Halo juga. Iya, Angel, gimana nih kesehariannya? Bisa nggak sih diceritain sedikit asal mulanya bisa terjun ke dunia DJ? Aku kebetulan senang dengan musik ya. Kebetulan waktu itu aku mengikuti salah satu event teman saat di Ulta, dan kebetulan di situ juga ada seorang DJ yang bikin mungkin suasana lebih rame ya. Dari situ aku kepikiran, wah kayaknya layak tuh aku ada di situ. Menginspirasi ya. ya? Betul banget. Oke. Terus jadi, itu mulainya tahun berapa? 2007. 2007, wow udah lama juga ya. Iya, betul banget. Aku masih sekolah itu. Oh masih sekolah? Iya, 17 tahun. Oh pengen ngetop banget ya ternyata ya. Salah satunya itu. Oke, terus gimana nih kesehariannya? Apakah cuma DJ doang atau ada kegiatan lainnya? Ada kegiatan lain. Aku juga salah satu bisa dibilang saat ini ngajar juga ya. Oh ngajar, Iya, betul buka banget. sekolah atau Hanya private aja. Oh private. Iya. Terus jadi DJ ini dulunya sekolah atau otodidak aja? Kebetulan sekolah juga. Sekolah? Iya. Oh sekolah DJ. Gimana nih keseruannya, seru nggak sih? Mungkin bisa ceritain sharing kepada rockers-rockers di rumah nih. Oke. Keluh kesahnya, suka dukanya jadi DJ itu apa sih? Banyak banget ya. Salah satunya sih kita identik dengan dunia Dunia malam. Yap, itu yang tak lepas dari narkoba juga. Terus banyak sih godaannya ya. Oh banyak godaannya Yap, ya, apalagi banyak banget. cewek, Yap. cewek DJ ngetop, aduh siapa nih yang Iya, betul banget. ya flirting mah udah biasa ya, Iya, udah betul makanan banget. sehari-hari Iya, ya. betul banget. Oke deh, tadi kan Angel ngomong kalau misalnya DJ ini berkaitan erat nih dengan narkoba, Yap. dunia malam lah dan lain sebagainya. Terus kan berdasarkan informasi pada tahun 2015 kan sebanyak 40 orang itu meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Menurut pendapat Angel sendiri gimana? Sangat disayangkan sekali, karena pada usia produktif ini mereka tidak bisa dibilang mereka mungkin buntu ya, dalam artian mereka berpikirnya simpelnya aja, enaknya aja, dengan mencoba merasakan enak, akhirnya terjerumus. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita menjuruskan ke yang lebih positif lagi. Seperti contoh saya gitu kan, dunia DJ itu pasti identik dengan narkoba. Tapi kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Oke. Itu. Gimana bisa Betul, ngontrolnya? kontrolnya itu. Karena kalau misalnya kita memang sudah terlanjur yang gimana gitu kan, otomatis lepas kontrol ya udah mereka susah untuk lepas dari narkoba gitu kan. Oh, oke. Terus kan selama pengalaman Angel di dunia DJ ini kan pasti banyak banget tuh tawaran-tawaran. Yep. Ya yang masih berkaitan sama Betul masalah banget. narkoba. Terus dari Angela sendiri cara mengatasi untuk tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu gimana sih, bisa diceritain? Untuk aku pribadi, jujur, memang aku nggak suka ya gitu. Banyak sih teman yang cerita wah enak gini, tapi tetap aku dengan prinsip aku di sini hanya sebagai istilahnya
apa ya, penghibur mereka. Tapi bukan berarti harus ada doping ya. Iya. Dalam artian seperti itu. Toh dengan kita istilahnya hanya seperti ini aja, kita udah bisa menghibur mereka kok tanpa Iya, ada iya. embel-embel harus didoping biar kita ikut happy juga, enggak. Oke, berarti Angel ini kerjanya profesional banget ya. Yap. Jadi benar-benar di mana pada saat kerja kita beneran kerja dan Betul. itu benar-benar mengesampingkan segala Iya, macam hal. betul banget. Harus banget. Harus banget Iya. ya. Nah, terus kan untuk para pengguna, para pecandu narkoba ini kan diwajibkan untuk direhabilitasi dan wajib lapor nih. Terus menurut Angel sendiri itu gimana sih? Itu ide bagus sekali ya. Dalam artian untuk mengurangi juga tingkat kematian hanya gara-gara narkoba. Iya, benar banget. Soalnya sangat disayang sekali untuk tahun 2015 ini 40 orang yang setiap meninggal hari. setiap harinya. Alangkah baiknya kalau misalkan kita pribadi mengkampanyekan, termasuk mungkin untuk family atau kerabat Iya, yang mengetahui pasti. ada keluarganya yang terjangkit narkoba, alangkah baiknya mereka juga membantu untuk melaporkan. Oke. Karena untuk mengurangi tingkat kematian juga ya, mati yang Iya, sia-sia soalnya ini itu. udah lumayan banyak Iya, banget loh untuk betul setiap banget. harinya 40 orang itu kayaknya sayang banget kalau Iya, mati misalnya sia-sia itu. iya, masalahnya cuma masalah narkoba. Narkoba, ya betul. Nah, terus kan kayaknya nih kebanyakan dari kaula muda sekarang kan pada masanya pengen coba-coba, Betul pengen banget. tahu. Iya. Terus ketika mereka kayak memiliki ketergantungan akan suatu hal, termasuklah itu narkoba, gimana sih cara mereka biar nggak takut gitu untuk melaporkan bahwa dia ini merupakan pengguna dan ingin direhabilitasi untuk sembuh gitu? Sebetulnya kembali lagi ke pribadinya ya. Kalau misalnya memang dia ingin hidup sehat, sebetulnya kita nggak usah takut untuk melaporkan. Karena di sini kan kita ada bagian-bagiannya. Kita di sini kan hanya pengguna atau bisa dibilang pecandu ya. Iya. Mereka pasti akan memfasilitasi untuk kita direhabilitasi secara gratis gitu. Oke. Terus tidak usah khawatir juga kalau misalnya bahwa kita itu akan termasuk sebagai pengedar. Pengedar. Iya, betul. Oke. Karena di sini kan kita disediakan ya yang namanya untuk dokter bagian pengecekan. Apakah Ada kita tim pengguna, assessment-nya. betul? Apakah kita pengguna atau pengedar gitu kan? Rockers kita tuh harus sadar diri ya, Betul. harus sadar diri, kita harus bisa membedakan baik buruknya, gimana untuk masa depan kita, terus harus memperdulikan orang tua juga. Dan kita akan ngebahas lebih jauh lagi mengenai masalah narkoba ini dan jangan kemana-mana, tetap di Rock and Roll. Once you've done, you made it through everyone. Oh, well, it seemed like such fun until you pulled and bent it looking for the sign of life, looking for something help me burn our pride. I'm looking for a complication, looking for some sign of life. Make my way, but I go high. Oke Rockers, masih dalam acara Rock and Roll. Nah Rockers, kita masih ngebahas seputar masalah narkoba.
Nih, jika Rockers menemukan seseorang yang tertangkap menggunakan narkoba, maka akan ada tim asesmen yang akan menilai apakah mereka termasuk sebagai pengguna ataupun pengedar. Jika mereka merupakan pengedar, maka akan dikenakan sanksi hukum. Sedangkan jika mereka pengguna, mereka akan diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi. Namun, jika pecandu ataupun pengedar ini tertangkap dan mau dengan sadar melaporkan ke instansi wajib lapor, maka mereka akan segera direhabilitasi. Tapi jangan khawatir, selama proses rehabilitasi mereka tidak dikenakan biaya ataupun gratis. Dan mereka juga tidak dituntut pidana, itu yang paling penting. Jadi jangan khawatir lagi untuk melaporkan diri ke instansi wajib lapor. Nih, balik lagi nih. Angel, kita kan ngebahas masalah narkoba. Kira-kira di sekitar Angel pernah nggak sih ditemukan masalah seputar narkoba ini? Banyak banget ya. Banyak banget. Banyak banget soalnya ya bisa dibilang dunia kita kan dunia Rentan ya akan hal itu. Betul sekali. Sempat aku melihat salah satu kejadian mungkin efek dari narkoba ini yang sampai kejang-kejang itu, aduh ngeri banget ya itu. Terus kalau untuk aku pribadi sih sebetulnya sangat disayangkan sekali. Karena apakah mereka tidak berpikir panjang, efeknya seperti apa gitu kan. Toh istilahnya depan mata aja udah kelihatan seperti itu. Gitu. Terus kan apalagi kan narkoba ini kan banyak banget ya golongannya. Betul. Maksudnya efeknya juga macam-macam. Betul banget. Terus jadi sepertinya mereka harus lebih sadar informasi kali ya sebelum mereka menggunakan. Sepertinya mereka harus mencari tahu terlebih dahulu kira-kira efek sampingnya seperti apa. Iya, betul. Kemudian balance gak ya dari yang betul. enaknya yang mereka rasakan, betul terus banget. resikonya seperti apa. Oke deh. Kemudian ngomongin masalah rehabilitasi. Menurut Angel sendiri penting gak sih rehabilitasi itu? Penting banget. Karena itu memang salah satu cara untuk kita menjadi hidup sehat kembali ya. Apalagi kan maksudnya penilaian tiap individu itu kan beda-beda ya. Betul. Bagi para pengguna mungkin dari mereka yang kurang pede, itu. terus ngerasa nggak nyaman di lingkungan Betul sosial banget. mereka. Jadi mereka tuh Akhirnya beralih ke situ. Iya, beralih menggunakan narkoba betul. di segala macam. Sebagai doping ya. Iya, benar banget. Tapi sejauh ini maksudnya saya salut loh sama Angel, maksudnya kan rentan banget. Terus Angel tidak terlibat akan hal itu maksudnya itu sebagai contoh yang baik buat rockers di rumah. Ayo dong kita sama-sama hidup sehat, kita di sini seneng-seneng nggak apa-apa, yang penting Nggak harus pakai doping ya. nggak pakai doping, yang penting harus sehat. Dan masih berbicara mengenai narkoba, saya akan menginformasikan bahwa sebanyak 50% narapidana di Indonesia itu terpidana atas kasus narkoba. Itu sungguh sangat lumayan besar ya, angka yang sangat besar sekali. Dan apalagi untuk pengguna ataupun pengedar yang merupakan dari keluarga miskin, itu harusnya mereka kayak lebih sadar diri ketika mereka berada di lingkungan ataupun keluarga yang kurang mampu ya. Kurang mampu untuk ayo dong kita melaporkan diri nih, kita ini di sini punya perlindungan yang akan membantu kalian dalam proses hukum yang akan berlangsung. Nah terus ngomongin masalah korban ini kan dia sebagai user, pengguna narkoba, kemudian selanjutnya dia akan menjalankan proses rehabilitasi. Menurut Angel sendiri ada nggak sih kelebihan ataupun kekurangan dari proses rehabilitasi yang akan dijalani? Sebetulnya sih banyak plusnya. Dalam artian kita bisa kembali lagi sehat. Kita bisa dengan istilahnya mungkin berkurangnya yang tadinya kita kurang connect ya. Dalam artian bahasa gaulnya mungkin baper ya. Baperan gitu kan. Terus mungkin mereka berpikirnya kalau misalkan kita istilahnya seperti ini, kita nggak banyak teman gitu kan. Padahal salah besar gitu kan. Kalau misalnya justru kalau kita hidup sehat, mereka juga teman-teman lebih banyak yang istilahnya membantu kita juga kan untuk jadi jauh lebih baik lagi gitu kan. Apalagi maksudnya kan narkoba ini kan dia tuh
meraup segala macam kalangan, mulai dari kalangan menengah atas, menengah ataupun menengah ke bawah. Mereka dijadiin kurir, kemudian mereka terkena kasus hukum dan mungkin pada kalangan yang menengah ke bawah mereka bingung nih mau gimana nih, bantuan hukum seperti apa sih yang bisa didapetin, ya kan? Jadi mereka tuh bisa lapor ke kita dan kita akan bantu dengan memberikan bantuan secara gratis selama proses hukum itu berlangsung. Dan itu menurut Angel itu adalah nilai plus ya. nilai plus banget bagi perkembangan hukum di negara Indonesia pastinya. Oke Rockers, jangan kemana-mana, kita akan ngebahas lebih jauh mengenai masalah narkoba. Tetap dalam acara kita Rock and Law. I just wanted to hold. I love you, baby, it's quite alright. I need you, baby. I want a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down. I pray, oh, pretty baby, and then the honest say, I love you, baby. Let me love you. Ya, masih di acara program favorit kita, Rock and Law. Nah, kita tadi udah ngebahas masalah program bantuan hukum gratis untuk orang miskin yang terkena masalah hukum, khususnya masalah narkoba. Terus kira-kira dari Angel sendiri siap nggak sih untuk mendukung program ini? Siap banget ya, sangat siap sekali karena sekarang kita sudah dapat bisa dibilang secara garis besar bantuan dari pemerintah langsung. Iya, bantuan dari pemerintah langsung yang gratis. Gratis, Iya, tanpa dipungut biaya apapun. Iya, untuk kalangan miskin pastinya ya. Kemudian kita di sini juga tadi sempat ngebahas masalah pengguna ataupun pengedar dari narkoba ini. Kita juga akan menghimbau kalian semua untuk wajib lapor karena jika bagi pengguna dia akan dikenakan rehabilitasi. Namun jika dia pengedar akan dikenakan hukum dan sanksi yang berlaku. Tapi selama rehabilitasi jangan khawatir, semua itu gratis dan tentunya tidak dituntut pidana. Betul. Karena kan selama ini kan yang ditakutinnya hanya tuntutan pidana, pidana. Mereka takut akan hukum, takut akan hukuman atas kesalahan yang sudah mereka lakukan. Oke, baiklah. Kemudian mungkin ada pesan-pesan singkat mungkin dari Angel untuk para rockers di rumah mengenai Alangkah narkoba baiknya ini? ya kita tidak coba-coba. Tidak coba-coba. Betul, itu karena kalau sekali sudah mencoba, Anda bisa tahu akibatnya. Wow, itu pesan mungkin sedikit ancaman kali ya. Oke lah, baiklah mungkin di luar sana para rockers punya teman, kerabat ataupun sahabat yang mungkin berkenaan dengan pembahasan kita pada kali ini. Dan jika kalian ingin membantu jangan khawatir, kita akan memberikan informasi berupa bantuan yang akan bisa kalian cari di bawah ini. Nah, rockers, kita sudah berada di penghujung acara. Hidup tanpa ritme adalah fatal, sebagaimana tatanan kehidupan tanpa hukum adalah kehancuran. Rock and Law adalah tentang keteraturan karena tertib hukum membuat hidup kita nyaman. Keep rocking dan sampai jumpa dalam Rock and Law selanjutnya. Flying
explanation. Kill yourself will never stop. You're broken down a mirror. You're turning into something you are now. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me.